Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Leni Agustin. Oke guys, di video pada malam hari ini aku bakal share tutorial atau cara pendaftaran jalur SPAN PTKIN tahun 2025. Nah, seperti yang kita tahu, sebentar lagi bakal pembukaan pendaftaran jalur SPAN PTKIN. Tapi sebelum siswa mendaftar, itu wajib banget oleh sekolah atau guru kalian yang mendaftarkan terlebih dahulu, yaitu mengenai pengisian dan juga verifikasi PDSS. Maka dari itu, aku bakal share juga tutorialnya, mulai dari pendaftaran akun di sekolah, sampai pendaftaran siswa, hingga kalian sudah bisa mencetak kartu jalur SPAN PTKIN. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke deh guys, jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau jalur SPAN PTKIN itu yang dilakukan oleh pendaftaran siswa bakal segera terbuka ya, mulai dari tanggal 1 Februari. Nah, aku buat video ini tanggal 25 Januari. Jadi buat kalian yang mau daftar SPAN PTKIN, silahkan arahkan sekolah kalian terlebih dahulu untuk melakukan pengisian dan juga verifikasi PDSS. Karena kalau misalnya sekolah kalian tidak mendaftar, itu sama aja siswanya tidak bisa juga mendaftar di jalur ini. Maka dari itu aku bakal share dulu cara pengisian dan juga verifikasi PDSS. Yang pertama, kunjungi website SPAN PTKIN. Nanti aku bakal langsung tulis aja ya di sini linknya untuk mendaftar jalur SPAN PTKIN. Yang kedua, pilih PDSS dan daftarkan sekolah. Nah, jadi untuk langkah kedua ini, setelah mengunjungi website dari SPAN PTKIN, sekolah itu harus memilih PDSS dan mendaftarkan sekolahnya terlebih dahulu untuk mendapatkan akun SPAN PTKIN yang akan dibagikan kepada siswanya. Yang ketiga, input NPSN, kode register, WhatsApp yang aktif, dan juga email yang aktif. Nah, jadi bagi sekolah yang mau mendaftarkan siswanya di jalur SPAN PTKIN ini harus menginput NPSN, kode register, WhatsApp yang aktif, dan juga email yang aktif. Kenapa? Karena akun pendaftaran SPAN PTKIN itu bakal dikirim melalui email sekolah yang telah didaftarkan. Maka dari itu emailnya harus yang aktif dan juga yang benar. Kemudian akun login PDSS akan dikirimkan ke email yang didaftar. Kalian bisa mengecek email di bagian inbox, spam, atau promosi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau email yang kalian daftarkan itu harus email yang benar ya, tidak boleh salah. Kenapa? Karena akun PDSS itu bakal dikirimkan melalui email kalian. Kalian bisa langsung cek email aja. Kalau misalnya tidak ada, kalian bisa cek di bagian inbox, promosi, atau di bagian spam. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan melakukan pengisian PDSS. Yang pertama, klik perbaharui data sekolah, pilih jenis kurikulum, kemudian simpan. Nah, untuk tahap pertama di pengisian PDSS ini, sekolah harus memilih perbarui data sekolah. Karena siapa tahu ada data-data sekolah yang berubah dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang, tahun 2025. Dan juga jangan lupa untuk memilih jenis kurikulum. Kalau misalnya sudah selesai semuanya, kalian tinggal klik simpan. Yang kedua, klik perbarui data jurusan, klik pengisian KKM, klik mata pelajaran, kemudian isi KKM atau unggah KKM. Nah, untuk poin kedua di pengisian PDSS ini yang paling penting itu adalah pengisian KKM. Jadi, untuk di jalur SPAN PTKIN ini, pengisian KKM itu dilakukan oleh pihak sekolah atau operator sekolah kalian pada saat pengisian PDSS. Yang ketiga, klik data siswa dan klik siswa yang ingin mendaftar di jalur SPAN PTKIN. Nah, untuk pendaftaran jalur SPAN PTKIN ini tidak ada batasan kepada siapapun yang ingin mendaftar. Berbeda dengan jalur SNBP ya.
jalur SNBP kan yang boleh daftar cuma siswa yang eligible. Nah, kalau di jalur SPAN PTKIN semua siswa boleh mendaftar. Maka dari itu, kalau misalnya kalian siswa kelas 12 dan mau mendaftar jalur SPAN PTKIN, silahkan segera melapor ke operator sekolah kalian supaya pengisian PDSS nama kalian dicantumkan juga. Kemudian, menginput nilai siswa itu ada dua cara ya. Yang pertama, sekolah bisa menggunakan e-rapor, atau yang kedua, sekolah juga bisa menggunakan template Excel yang telah tersedia. Nah, setelah semuanya sudah beres, sekolah sudah bisa melakukan finalisasi. Jadi, itu dia tutorial pengisian dan juga verifikasi dari PDSS. Nah, tahap selanjutnya setelah sekolah melakukan pengisian dan juga verifikasi PDSS, barulah siswa yang bisa mendaftar secara mandiri di jalur SPAN PTKIN. Tapi pendaftarannya ini juga harus diawasi oleh sekolah ya, atau guru kalian masing-masing. Karena biasanya kalau siswa yang mendaftar sendiri itu ada beberapa kecerobohan yang terjadi. Maka dari itu, supaya semua siswanya lolos jalur SPAN PTKIN, guru bisa mengawasi dalam pendaftaran jalur SPAN PTKIN. Nah, ketika sudah terbuka pendaftaran SPAN PTKIN pada tanggal 1 Februari, yang dilakukan siswa itu ada beberapa poin. Yang pertama, cek NPSN, cek NISN pada Dapodik atau EMIS ke operator sekolah. Jadi tahap pertama yang dilakukan oleh siswa yang mau mendaftar jalur SPAN PTKIN, kalian harus mengecek dulu NPSN dan NISN kalian. Karena biasanya ada beberapa siswa yang NPSN atau NISN-nya itu tidak aktif. Maka dari itu, segera lakukan pengecekan apakah kedua data kalian itu sudah aktif. Kalau misalnya ada salah satu yang tidak aktif, silahkan segera melapor ke operator sekolah kalian masing-masing. Yang kedua, siapkan scan rapor yang jelas atau PDF dari e-rapor kalian. Nah, untuk poin kedua ini, kalian harus menyiapkan scan rapor kalian 5 semester selama sekolah. Semester 1, 2, 3, 4, dan 5, atau kalian juga bisa menggunakan PDF yang bagi menggunakan e-rapor. Nah, untuk scan rapornya ini, usahakan kalian scan dengan foto sejelas-jelasnya, oke? Supaya panitianya bisa melihat nilai kalian berapa di rapor tersebut. Jangan sampai kalian mengumpulkan scan rapor yang buram atau yang tidak jelas, bahkan tidak bisa dibaca oleh panitia. Ini tuh bisa menyebabkan kalian tidak lolos di jalur SPAN PTKIN. Maka dari itu, aku selalu mengingatkan sama kalian, silahkan scan rapor kalian dengan jelas. Yang ketiga, siapkan NPSN, NISN, dan email kalian yang aktif juga, karena ini tuh berpengaruh untuk mengirim password login akun PDSS kalian. Nah, ini juga selalu aku ingatkan sama kalian, ketika memasukkan NISN dan juga email itu harus yang benar-benar aktif, yang kalian ingat passwordnya ya untuk email. Kenapa? Karena ketika kalian sudah mendaftarkan email kalian, itu bakal dikirimkan password atau akun SPAN PTKIN melalui email yang kalian daftarkan. Maka dari itu, aku selalu mengingatkan, masukkan email yang aktif yang terhubung dengan HP kalian masing-masing. Yang keempat, login menggunakan password yang dikirim melalui email. Nah, jadi di email itu kan nanti kalian dikirimkan password ya, atau akun dari pendaftaran SPAN PTKIN kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kalian langsung login aja menggunakan email atau password yang telah dikirimkan oleh Panitia Nasional di SPAN PTKIN. Yang kelima, unggah pas foto terbaru kalian, kemudian update data siswa dan cek nilai kalian. Nah, jadi di sini kalian harus mengunggah foto terbaru kalian, dan ini bisa menggunakan background atau latar yang berwarna merah atau biru atau abu-abu juga boleh ya. Yang jelasnya aku menyarankan untuk pilih background yang polos, yang polos-polos aja ya, supaya wajah kalian lebih kentara gitu. Terus ukurannya kalian bisa memakai ukuran 3x4 atau 4x6.
Dan biasanya juga ada aturan filenya ya, dokumen filenya itu ukuran berapa MB. Nanti di sana juga bakal dijelaskan pada saat kalian pendaftaran SPAN PTKIN. Kemudian kalian juga disuruh untuk mengecek nilai kalian apakah sudah benar atau ada yang salah. Karena nilai kalian ini kan dimasukkan oleh pihak sekolah atau guru kalian pada saat pengisian dan verifikasi PDSS. Nah, di sini kalian mengecek nilai kalian. Apakah semuanya sudah benar sesuai dengan rapor kalian atau ada yang salah? Kalau misalnya ada yang salah, kalian bisa melapor ke operator sekolah kalian masing-masing. Kemudian kalian mengunggah scan rapor. Nah, ini nih tadi yang aku bilang, kalian harus mempersiapkan scan rapor kalian 5 semester ya, dari semester 1 sampai semester 5. Setelah kalian mengecek semua nilainya sudah benar sesuai dengan rapor yang kalian scan, selanjutnya kalian mengupload atau memasukkan hasil scan rapor kalian. Kemudian memilih jurusan atau program studi. Nah, jadi di jalur SPAN PTKIN ini kalian boleh memilih program studi atau jurusan yang kalian mau atau sesuai dengan bakat kalian masing-masing ya. Setelah itu tahap terakhir yaitu finalisasi dan unduh kartu SPAN PTKIN kalian masing-masing. Nah, setelah kalian memilih jurusan, tahap terakhir yaitu finalisasi. Tapi di sini aku mau ingatkan sama kalian semua, sebelum kalian finalisasi, artinya kalian harus mengecek terlebih dahulu mulai dari awal pengisian data sampai pengisian jurusan. Siapa tahu ada yang berubah dari kalian mau pilih jurusannya yang berbeda, kalian boleh banget mengganti asalkan belum kalian finalisasi. Maka dari itu, sebelum kalian finalisasi pendaftaran jalur SPAN PTKIN ini, silahkan kalian baca kembali data-data yang telah kalian masukkan. Siapa tahu ada yang salah, nama kalian atau nomor HP kalian atau jurusannya itu kalian bisa ganti sebelum melakukan finalisasi. Tapi kalau misalnya semua datanya sudah benar, kalian bisa langsung klik aja finalisasi dan kalian sudah bisa mengunduh kartu dari SPAN PTKIN. Oke deh guys, jadi itu dia tutorial pendaftaran SPAN PTKIN, mulai dari pengisian PDSS oleh pihak sekolah sampai kalian siswa yang mendaftar hingga mengunduh kartu SPAN PTKIN kalian masing-masing. Nah, jadi gimana nih? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya ada, kalian boleh banget langsung komen di bawah atau chat WhatsApp aku aja 0882 4785 4631. Dan BTW teman-teman, aku juga sudah menyiapkan beberapa grup ya. Grup SPAN dan UMPTKIN, SNBT dan SNBP, dan juga 2 grup khusus beasiswa KIP kuliah. Karena grup pertama itu sudah full, jadi aku bikin lagi grup yang kedua. Kalau misalnya kalian mau join di grup itu, kalian boleh banget langsung chat aku di WhatsApp aja ya. Untuk selanjutnya aku bahas apa lagi ya? Komen di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.